sekarang kan kita lihat bensin, solar kadang-kadang kan habis. Lah sekarang negara kan impor. Memang sih katanya minyaknya kita itu banyak. Tapi yang itu kan yang belum tahu ya, katanya minyaknya banyak, memang banyak, tapi masyarakat kita lebih banyak. Jadi tetap saja kurang. Ya, nah, karena cadangan bahan bakar kita kan sudah berapa tahun lagi kan, menurut rumor-rumor 2020 sudah stok bahan bakar kita kan sudah habis. Nah itu kita harus berlomba-lomba untuk mencari energi yang terbarukan. Sudah waktunya memang kita itu untuk beralih energi. Karena kalau terus-terusan ngambil minyak subsidi terus jebol mas APBD mas. Ya supaya semua mulai mulai sadar gitu loh, bahwa sebenarnya kita punya potensi yang besar untuk renewable energy dan itu yang belum tergarap. Di kompetisi kincir angin Indonesia ini sudah mulai tahun ketiga. Tahun pertama itu penyelenggaranya dari Kemenristek dan Pemda Bantul. Terus mulai tahun kedua Kemenristek ditarik, diganti dengan Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kasih gede sini. Iya lah, ya kualik breng, kualik ya Allah. Bakar mas. Oh, apa yang kebakar? Trafo. Trafo ya? Iya. Kenapa? Inputnya kebesaran. Oh Jadi daya yang masuk terlalu besar. Oh. Untuk ngubah trafonya kan ke DC-nya itu nggak kuat. Jadi lilitannya kurang besar. Jadi kompetisi ini sebetulnya bukan masalah kalah atau menang, sekali lagi saya katakan, tapi lebih ke arah membangun kepedulian mengenai kepedulian terhadap krisis energi, apalagi terkait dengan hampir sebagian besar kalau kita melihat dari mix energi Indonesia itu kan sekitar ya energi terbarukan hanya sekitar 15%. Targetnya sampai tahun 2025 itu, dan itu cukup kecil. Padahal sekarang kalau kita lihat seperti fosil, energi fosil, dan itu sudah sangat terbatas sekali. Dan itu memang tidak hanya kincir angin, 15% itu sudah meliputi matahari, solar cell itu sudah meliputi PLTMH, mikrohidro dan sebagainya. Maka sebetulnya yang lebih penting adalah bagaimana kita menyampaikan pesan SOS energi kita. Enggak, dia lebih sudutnya lebih lancip. Dia nangkap angin lebih akeh, jebak angin lebih akeh. Direng nang ini. Loh, enggak iso nek awakmu ngene malah los angine. Ya, kita dari tim Imam Mekma dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau biasa dipanggil UMSIDA. Satu tim ini kalau dari sini ya 5 orang, cuma yang berkecimpung di dalam pembuatan ini ya mungkin ada 20 orang, yang ikut itu sekitar 11 orang. Kita dibantu dari semua jurusan di universitas ini. Tim Imam Mekma ini ada karena kita pas waktu lihat di situs di KKI itu ada lomba kincir angin Indonesia, dan kita ingin pertama kali jurusan teknik mesin ikut lomba ya ini tim kincir angin ini, makanya kita coba, kita ikut. Pertama kita kan belum tahu desainnya ya, kita sharing cari-cari desain, cari-cari referensi desain, bagaimana yang cocok buat kita, bagaimana yang kita mampu untuk membuatnya, mendesainnya. Setelah itu ya kita cari bahannya, kan di Sidoarjo kan jarang sih bahan itu, kita cari ke Surabaya, bahan-bahannya ke Surabaya semua. Lalu kita mulai proyek
pengerjaan itu pertama buat ya mesti kan banyak molor, banyak biaya yang terbuang. Prototipe kan begitu sih. Kayak pertama kali mesti coba gagal, bikin lagi, coba gagal, bikin lagi, coba gagal, bikin lagi sampai kita dapat satu yang pas, yang perhitungannya pas, desain yang pas. Nah, untuk mulai setelah perakitan lama sekitar 3 bulanan lah kita itu. Assembly sama manufakturnya 3 bulan. Setelah kesini, lalu persiapan kesini itu aja mepet itu. Kita sampai 3 minggu nggak pulang ke rumah, terus di kampus 3 minggu. Paling pulang pagi, jam 6 pulang, jam 8 balik lagi. Tiap hari jam 6 pulang, jam 8 balik lagi. Lalu harapan kita setelah masuk final ini, kalau menang gitu saya pikir masih belum. Cuma untuk belajar, cuma untuk menyempurnakan, untuk tahun depan kita pasti ikut lagi. Di sini kincir kami modelnya vertikal. Kenapa vertikal? Karena vertikal bisa menjaring angin dari segala arah. Vertikal gitu ya. Ya, ini Mas ya. Memang kebanyakan itu horizontal, tapi kita itu pengen yang berbeda. Kita nggak mau sama seperti yang lain ini sama. Nggak mau kita, Mas. Buat apa ikut lomba kalau sama bentuknya? Kalau asal menang ya buat apa? Kita bisa langsung beli, kita subkan di orang luar kampus bisa, sebenarnya kita mampu. Cuma kita ambil gambarnya saja, tapi kita kepingin bikin sendiri apa keinginan kita yang buat sendiri. Meskipun hasilnya seperti itu, mungkin memang kurang sempurna, tapi kita usahakan yang sudah baik itu. Pak, di situ aja, Pak. Bukan Mas, ini nggak pas, mau pinjam lagi. Oh, tuker. Iya. Sama yang itu. Di tim. Kemarin kita sampai setting sudu itu sampai jam 10 malam, Mas. 10 lebih hampir jam 11-an lah baru selesai. Terus tadi pagi masih nyeting lagi. Terus masalah lagi, data logger nggak bisa baca. Akhirnya kita potong jalur yang ke inverter. Jadi kita nggak pakai keluaran 220, langsung dari generator langsung isi ke akinya itu. Jadi di bypass gini aja, cuman lewat data logger dulu. Itu gagal juga. Gagalnya karena kita kan bawa 2 aki itu. Sedang untuk suplai generatornya itu butuh 2 aki. Akhirnya ya itu tadi nekat ambil akinya bis. Nah ternyata itu kan dari awal bebannya itu terlalu besar. Tapi waktu beli inverternya itu kan di nameplate ya, papan namanya itu memang tertulis 2000 watt. Nah, habis dibongkar, dipasang ya itu tadi tidak ada 500 berarti 400-an. Akhirnya trafo tidak kuat. Penentuan panitia Wih, kan rame-rame rek kebakar 50% energi, 40% desain, 10%-nya ketangguhan. Mungkin kalau ketangguhan sama desain kita berani lah. Kalau soal energi belum pulang. Loh, tapi ngomongin nang wong kan kegedean setrum ya. Oh, hebat. Istimewa. Kita bisa jadi yang tanya tadi. Wah, ini listriknya yang masuk ini terlalu besar ini, jadi kebakar ini gitu. Padahal salah beban. Bebannya yang kebesaran. Sampai terheran-heran. Iya, inverternya enggak mampu. 4 job orang-orang. Jadi ceritanya itu putaran dinamonya generatornya itu kurang
mencapai titik yang minimal. Jadi minimal RPM itu kan harusnya 1500. Ini tidak ada 1500. Jadi dia tidak bisa ngisi ke baterai itu. Jadi putaran minimal yang diminta itu tidak tercapai. Gitu. Nggak tahu nanti kalau tahun depan mungkin ya kita tidak pakai dinamo. Kan peserta dari sekian puluh peserta itu yang pakai model dinamo kayak kita itu cuma 2. Nah itu jadi masalah juga, yang sana kemarin juga tanya gimana solusinya gitu. Tetap tidak bisa. Kalau yang lain-lain ini mudah, asal dia putar dia keluar tegangan gitu aja. Kalau harapan untuk masyarakat Indonesia begini Mas, ya semuanya sadar lah. Semuanya sadar kalau bisa mengerti bahwa negara itu sudah berusaha untuk berbuat yang terbaik buat masyarakat, buat rakyatnya. Tapi memang sih ada kekurangan mesti ada yang dirugikan, selalu mesti ada yang dirugikan. Tapi kita harus sama-sama sadar ya kepentingan orang banyak yang nomor 1. Harapan kita untuk pemerintah tentunya mendukung semua aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya alam tak terbatas ini, supaya kita bisa bereksperimen dan mengembangkan lagi guna kepentingan masyarakat pada umumnya. Itu saja. Kalau nggak juara, langkah pertama kita pasti kita evaluasi kenapa kita nggak juara ya di situ. Setelah kita evaluasi dari lomba ini, tentunya kita akan pastinya kan dapat suatu permasalahan yang dari hasil evaluasi, dan kita kembangkan lagi next time untuk tahun berikutnya kita optimis untuk juara. Pada masyarakat pada umumnya tentunya manfaatkan energi yang ada di sekitar Anda dengan sebijak-bijaknya, dengan jangan dimanfaatkan semaksimalnya tapi sebijaknya.